Saya yakin teman-teman di rumah sudah pasti familiar dengan pakan impor yang satu ini. Ini termasuk mungkin menurut saya ya, salah satu pakan impor yang cukup ekonomis dibanding pakan-pakan impor yang lain. Tapi kualitasnya nggak usah diragukan lagi, udah banyak yang pernah mencobanya. Saya juga pribadi udah pernah mereview sebelumnya, 1 atau 2 tahun yang lalu ya, udah pernah saya review juga, hasilnya juga bagus. Biasanya kan saya menggunakan Nippon Giant Bone mix dengan Nippon Color Max. Itu combo tersebut biasanya saya gunakan 70-30, 70 biasanya untuk Giant Bone ataupun High Grow-nya. Kemudian 30%-nya saya menggunakan Nippon Color Max. Nah, pada saat itu reviewnya di Shiroji-nya agak sedikit kuning karena fat dan proteinnya si Nippon Giant Bone-nya itu memang tinggi. Itu proteinnya Nippon Giant Bone sendiri 48%, sedangkan untuk fatnya sampai 7%, itu lumayan tinggi. Itu yang membuat Shiroji-nya agak sedikit menguning. Nah, hasil dari review saya, video saya sebelumnya itu, akhirnya saya berpikiran, gimana kalau misalnya kita mix dengan pakan WG-nya. Nah, kebetulan untuk WG sendiri, untuk di Nippon dia sebutnya balance ya. Nah, makanya nanti kita akan angkat seperti apa hasilnya setelah kita penggunaan. Ini baru jalan sebulan lebih, hampir 2 bulan. Jadi belum lama saya menggunakan balance. Jadi mixnya sekarang itu jadinya 4-4-2, yaitu 40% Giant Bone, kemudian 40% balance, kemudian 20% Color Max. Karena menurut saya untuk di warna atau di colornya udah cukup, jadi makanya saya kurangi 20%. Tapi nanti kita lihat sebelum finishing apakah kita akan tambahkan menjadi 30 bahkan 40% untuk colornya atau seperti apa, nanti kita lihat ya. Nah, seperti biasa pada saat saya ingin mereview suatu pakan, saya akan melihat pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas air, pengaruh pakan tersebut terhadap grow dari ikannya, seperti apa perkembangannya, before afternya, kemudian nanti bagaimana efeknya juga ke skin, ke beni, dan juga Shiroji. Pengaruh pakan Nippon terhadap air, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang penting kalau menurut saya, nggak terlihat berkabut si airnya. Kita masih bisa menikmati ikan koi kita di kolam, kemudian tidak berbusa, itu aman-aman aja sih menurut saya. Gitu aja guys, untuk dari pengaruh pakan Nippon ini terhadap kualitas air di kolam saya. Nah, kita akan coba angkat salah satunya. Apa 2 aja kali ya, 2 ekor aja biar lebih objektif aja penilaiannya. Nah, untuk informasi juga untuk pemberian pakannya di sini, saya memberikan pakan setiap harinya itu rata-rata 6-7 kali sehari dengan jumlah sekarang sih udah naik. Awalnya biasanya 2 bulan sebelumnya itu 200 gram. Sekarang udah jadi sekitar 250 gram per hari. Dengan jumlah populasi ikan sebanyak 10 ekor dengan rata-rata size mungkin saat ini 40-50 cm lah, sekitar itulah. Kita akan coba angkat yang ini nih. Seperti biasa, sebelum angkat ikan jangan lupa harus dipuasain ya guys ya. Jadi teman-teman juga harus biasakan sebelum obok-obok ikan di kolam, jangan lupa biasain untuk puasakan terlebih dahulu agar semuanya aman, ikannya nggak gampang stres. Info juga, ini adalah ikan KC Kohaku dari Momotaro. Nah, ini dia guys. Nah, kita lihat hasilnya ya nanti pada saat kita angkat. Ini untuk penilaiannya sampai bulan depan. Kita lihat ya, sekarang udah size-nya berapa. Awal keeping nih size-nya 30-an, 35 cm lah, 35 cm. Awal datang di bulan Agustus. Ini kita bius dulu ya guys ya, biar ikannya nyaman.
biar ikannya pingsan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat kualitas beninya cukup strong ya. Oh. Nah, ini kita review dulu ya. Untuk beni cukup strong guys. Teman-teman bisa lihat di sini. Body volume juga udah cukup sih nih. Udah cukup lebar bodinya. Kiwanya juga nih guys. Oh. Nah, kan kalau keepingnya kayak gini enak nih guys. Nah, ini sepertinya female nih, licin, sirip, dayung, dan juga di bagian kepalanya. Nah, ini dia sirojinya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau saya pribadi dibanding keepingan saya sebelumnya, ini cukup udah cukup ketolong ya untuk sirojinya. Nggak begitu kuning, nggak seperti pada saat saya awal-awalnya menggunakan Nippon mix antara Giant Bone dan Color. Itu sirojinya kuningnya lumayan ya guys ya. Tapi kalau ini semenjak menggunakan mix tambahan balance ataupun WG, cukup menolong untuk di sirojinya, nggak terlalu kuning. Tapi mungkin ke depannya pada saat saya finishing ini masih cukup, masih ada waktu sebulan untuk finishing dan sebelum penilaian ini akan saya hajar menggunakan WG agar sirojinya benar-benar putih gitu. Dan juga harapannya dengan WG si kualitas skin, mukusnya banyak, si ikan jadi membuat kelihatan lebih glossy aja untuk kualitas skinnya. Oke, kita akan cek sekarang size-nya udah berapa. Kembali. Nah, awalnya 35 cm, sekarang udah berapa ya? Oh, udah 58 guys. Udah mau 59 bahkan tuh, 58. OTW 59, dikit lagi 58,5. Udah mau 59 cm. Nah, lumayan untuk grow-nya. Berarti 35, 58. Ya, berarti naik sekitar berapa tuh? 22 pada 23 ya gitu ya. Bodinya juga makin nambah. Nah, nanti harapannya kita akan push pakan lagi. Nanti akan saya tambahkan kayaknya WG-nya ini lebih diperbanyak lagi. Jadi body volume bisa tetap terjaga karena kan untuk protein dari si balance dari Nippon itu proteinnya nggak begitu rendah juga, sekitar 40%. Jadi harusnya sih itu masih cukup ketolong ya untuk naikin body volume dari ikan koi saya di rumah ya guys ya. Oke, kita balikin lagi. Kita akan coba angkat ikan yang lain lagi guys. Sekarang kita angkat ikan yang kedua. Ini ikan KC Hoshikin yang kemarin yang udah penilaian. Kita akan coba angkat lagi. 2 bulan yang lalu, aduh, naik 2 ekor lagi guys. Ayo yang 1 ekor keluar. Nah, 2 bulan yang lalu kita pada saat kita angkat itu size-nya 57 cm. Sekarang udah berapa ya? Pokoknya sekitar ya 1,5 bulan apa 2 bulan yang lalu lah. Alhamdulillah kemarin pada saat penilaian ini juara 1 guys. Ayo teman, masuk. Sekarang nambah nggak ya size-nya? Soalnya untuk ikan-ikan yang udah di atas 50 cm, naik size-nya biasanya tuh nggak terlalu signifikan. Paling naik sebulannya tuh bisa ya 2 sentian lah. Nah, kayak untuk ikan-ikan yang masih 30, 40, nah itu bisa nyampe 5 cm per bulan tuh.
Seperti biasa, jangan lupa obat bius. Ini kita obok-obok dulu biar ikannya pingsan. Oke, udah kayaknya cukup lah. Nah, saatnya kita review. Untuk body volume, sepertinya ikan yang pertama lebih bagus ya guys ya untuk body volumenya. Lebih tebal bodinya. Ini sama-sama, ini simbol juga guys. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tapi untuk kedepannya ini bisa lebih lebar lagi bodinya ya. Kalau ini farmnya soalnya beda. Yang pertama kan itu farmnya Kohaku itu adalah dari Momotaro. Kalau ini farmnya dari Hoshikin. Nah, tapi kalau untuk skin, saya pribadi ini lebih bagus skinnya dibanding yang ikan yang pertama. Walaupun memang untuk warna untuk ton warnanya memang tadi yang Momotaro warna merahnya lebih tajam ya. Kalau ini agak sedikit orange. Karena memang karakter Hoshikin rata-rata gitu ya guys ya. Kalau saya perhatiin ya, atau memang saya aja yang ngapes, yang saya pelihara itu rata-rata warnanya dia agak orange gitu guys, si beninya. Ini kiwanya jauh lebih bagus dibanding yang tadi, jauh lebih tegas. Nah sekarang kita, oh ya ini sirojinya. Sirojinya sama yang tadi, masih lebih putih untuk kualitas sirojinya dibanding yang tadi. Nah ini fix, berarti kedepannya saya akan mix untuk si balance-nya, Nippon balance-nya itu saya akan tambahkan, entah itu nanti akan 60% si pakan balance-nya, entah itu 30% nanti pakan color-nya untuk finishing, mungkin selebihnya grow, atau mungkin bahkan saya akan full balance 70% 30% gitu untuk balance dan color-nya. Kita akan cek sekarang size-nya udah berapa. Saat itu 56-57 cm. Sekarang udah berapa ya? Ayo. Baby girl, ayo, come on. Nah kan tuh, 59. Next sekitar 2 cm lah, 2-3 cm. Dalam kurun waktu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah, body volume kayaknya nambah juga deh. Coba deh nanti teman-teman perhatiin video pertama saya pada saat sebelum penilaian itu, dia kayaknya body volumenya nggak setebal ini. Ini udah agak sedikit naik, tapi nggak setebal yang ikan yang pertama ya, yang Kohaku Momotaro. Gitu. Oke. Nah, kesimpulan saya untuk dari penggunaan Nippon Balance, Nippon Color Max plus Giant Bond, 3 kombinasi tersebut cukup bagus. Untuk pengaruh ke air, tidak membuat air di kolam keruh, cukup jernih. Itu karena kandungan es yang rendah. Terus untuk body volume, grow ikan, dan ketajaman warna koi cukup memuaskan buat saya. Dan menurut saya memang butuh combo mix Nippon Balance untuk menjaga siroji ikan koi kita tetap bersih. Secara overall kesimpulan buat saya ini combo mix Nippon ini cukup memuaskan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu berikutnya. Salam kuat persahabatan. Semoga sehat selalu dan kaya raya. Bye-bye. Nah, ini kita balikin dulu. Dah.